puji Tuhan Bapak Ibu Saudara Saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera buat jemaat Tuhan sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara sekali, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kasih setia dan anugerah-Mu yang besar yang telah kami nikmati sampai hari ini. Sungguh Engkau Allah yang telah banyak memberkati kami, bahkan Engkau Allah yang mengasihi kami. Bahkan oleh karena cinta-Mu yang luar biasa, Engkau mau mati bagi kami, mau bangkit, dan Engkau sendiri yang naik ke surga, dan kami percayai akan hal itu ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala bentuk kasih yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, baik dalam hari ini maupun dalam hari-hari yang ke depan. Terlebih khususnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari pakai hamba-Mu dan biarlah firman-Mu di hari ini, pada malam hari yang indah ini, menjadi firman yang benar-benar menguatkan kami, menyadarkan kami, bahkan mengajarkan kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya berkenan, semakin hari semakin sempurna di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adalah satu kebanggaan ketika kita masih diberikan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Adalah satu perasaan yang seharusnya dinyatakan dengan penuh sukacita, karena Allah masih mau memperdengarkan, ya. Allah masih mau mengasihi kita dengan kita mau mendengarkan firman Tuhan, ya. Jadi terlepas dari siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang sekalian, ketika itu disampaikan adalah firman Tuhan, seharusnya respon yang pertama adalah respon yang penuh dengan sukacita, respon yang penuh dengan kegembiraan. Karena apa? Firman Allah itu merupakan pesan dari Allah, ya. Firman Allah itu merupakan isi hati Allah, ya. Kata Yunaninya logos, ya, perkataan atau ide, pikiran Allah. Jadi bagaimana kita mengetahui apa yang menjadi ide, apa yang menjadi perkataan Tuhan, apa yang menjadi pikirannya Tuhan, itu semua Allah tuangkan dalam kitab suci, ya, dalam firman Tuhan yang akan kita dengar pada malam hari ini. Oleh sebab itu bersyukur karena kita masih bisa mendengar apa yang menjadi perkataan Tuhan, apa yang menjadi maksud Tuhan, bahkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kita yang menjadi orang-orang pilihan ini memenuhi standar dan melakukan apa yang menjadi kerinduannya, ya. Mari kita akan buka dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Judul dari renungan kita pada hari ini adalah berkat dari firman Tuhan, ya. Seringkali kata ini simple Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, ketika kita tahu bahwa ada berkat di balik firman Tuhan, tapi seringkali itu lalu begitu saja, ya. Karena mungkin kurangnya pendalaman pemahaman atau kurangnya kesadaran akan betapa pentingnya Alkitab itu dalam hidup saya. Betapa pentingnya firman Allah itu harus saya konsumsi, harus saya nikmati, harus saya miliki, dan itu harus saya dengar setiap hari. Karena itu merupakan tuntunan dari Allah yang Allah berikan, ya kan? Itu adalah bukti bahwa Allah menyertai kita, bukti bahwa Allah mengasihi kita, sehingga Allah mau mencurahkan apa yang menjadi pikirannya, ide, ya, logos yang tadi saya katakan, ya. Jadi renungan kali ini adalah berkat dari firman Tuhan, ya. Ayat 15, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah
memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, kita tambah satu ayat lagi, ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya. Jadi ini adalah surat Paulus kepada Timotius, suratnya yang kedua. Ya, 2 Timotius. Ya, ada 1 Timotius, ada 2 Timotius. Ya, 2 Timotius. Ya, ini surat Paulus kepada anak didik, ya, atau anak yang dikasihi Paulus, yaitu Timotius. Nah, Paulus ingin menjelaskan kepada Timotius bahwa firman Tuhan, ya, bahwa apa yang menjadi perkataan, apa yang menjadi ide, ya, idenya Tuhan itu punya manfaat gitu. Itu ada sesuatu yang akan membangkitkan semangat kita. Bahkan ada hal-hal yang seringkali bukan seringkali, itu menjadi kerinduan kita. Ya. Kita lihat di ayat yang ke-15 berkata begini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu. Jadi berkat dari firman Tuhan yang pertama adalah kita akan diberikan yang namanya hikmat. Firman Allah mengatakan bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat. Bukankah ini yang diperlukan kita di akhir-akhir zaman ini? Di kondisi-kondisi seperti ini, kita butuh yang namanya hikmat Tuhan. Terlepas daripada kepintaran kita, terlepas daripada kita yang mungkin punya pemikiran yang baik, ya, tetapi terlebih daripada itu kita butuh yang namanya hikmat Tuhan. Bagaimana mengatasi, bagaimana saya seorang pengikut Kristus, orang pilihan Allah, bertindak melakukan segala sesuatu di tengah-tengah kondisi seperti ini. Kita butuh yang namanya hikmat Tuhan, ya. Hikmat Tuhan bisa didapatkan dengan kita berdoa, bisa. Tapi saya tidak akan singgung ke bagian hal berdoa, mengenai kehidupan berdoa. Tapi saya ingin singgung dalam sini adalah bagaimana firman Tuhan, ya, yang seringkali kita abaikan, ya, yang seringkali kita diamkan di rumah, ya, tanpa kita sadari. Kalaupun kita sadar, ya, itu dapat memberikan kita hikmat, yang memberikan kita satu pemikiran yang luar biasa, ya, yang bisa membuat kita keluar dari masalah. Ya. Hikmat itu hampir sama dengan kebijaksanaan. Mengambil keputusan dengan tepat, dengan baik, dengan presisi, ya. Hikmat. Gitu. Ketika kita terbelenggu, diperhadapi dengan masalah yang sulit, ingat firman Tuhan. Firman Tuhan itu dapat memberikan kita hikmat. Hikmat inilah yang akan membimbing kita mengatasi yang namanya persoalan. Bahkan hikmat ini juga yang akan mengarahkan pikiran kita ketika tidak ada lagi satu hal kiri kanan depan belakang siapapun itu untuk kita bisa andalkan, untuk kita bisa harapkan dapat menolong kita. Tetapi dengan hikmat Tuhan lewat firman Tuhan itu mengarahkan pikiran kita bahwa kita masih punya Allah. Sehingga bangkitlah iman, bangkitlah pengharapan, sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang penuh dengan semangat. Kenapa? Hikmat Tuhan, ya. Jadi berkat dari firman Tuhan yang pertama itu dapat memberikan kita hikmat. Inilah yang harus kita pikirkan bersama-sama. Jangan pernah abaikan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara Saudari. Justru di hari-hari semakin dekat ini, marilah Permazmur berkata, ya, mereka yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mereka itulah yang kehidupannya akan berhasil berbuah. Ya, ketika firman Tuhan itu sudah menyatu dalam kehidupan mereka berbuah. Bagaimana kita mau berbuah? Bagaimana hikmat Tuhan itu diturunkan oleh Allah kepada kita, sedangkan firman Allah yang sudah Allah berikan kepada kita, kitab suci, itu sendiri tidak menjadi satu kegemaran. Ya, kalau pemazmur bilang yang kesukaannya
Berbahagialah mereka yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan. Itu poin yang pertama, dapat memberikan hikmat. Yang kedua, dan ayat yang ke-15, dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus, ya. Dapat menuntun kita kepada keselamatan lewat iman, diberikan pengertian, diberikan pemahaman bahwa ada jalan keselamatan. Ada yang namanya keselamatan yang dari Allah, yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Nah, pemahaman itu akan kita tahu ketika kita bisa lihat bagaimana apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi ide Allah. Oh, ternyata Tuhan itu, kenapa dia harus mati? Kenapa dia harus meninggalkan atribut kealahannya, harus menjadi manusia, tujuannya apa? Kita akan mengerti. Kenapa? Karena kita tahu semua itu Allah tuangkan di sini, kitab suci. Kita menerima keselamatan sehingga ketika kita tahu bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan, maka ada respon yang keluar dari hidup kita, yaitu ucapan syukur. Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ada keselamatan di dalam Yesus Kristus? Kalau bukan dari Alkitab, kalau bukan dari kitab suci, kalau bukan dari Injil, kalau bukan dari perkataan firman Tuhan. Ya, ini yang tadi saya katakan, ya. Firman Tuhan itu ide atau pikirannya Allah, ya. Jadi apa yang menjadi idenya Allah, apa yang menjadi pikiran Allah, semuanya itu dituangkan dalam firman Tuhan. Jadi kita tahu bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kita tahu lewat firman Allah, ya. Sehingga kita yang tadinya merasa bimbang dengan kehidupan kita ketika setelah kematian saya kemana, tidak ada lagi keraguan seperti itu, karena kita tahu bahwa ada jalan keselamatan, ya. Itu firman Tuhan. Manfaat yang kedua, kita bisa mengetahui bahwa adanya keselamatan yang Allah berikan bagi kita. Yang ketiga, ya, sebelum poinnya yang ketiga, di ayat yang ke-16 berkata begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya. Saya ingin tekankan di sini Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus berkata gini, segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya. Jadi segala tulisan, ya, yang diilhamkan, yang dinafasi, ya, yang dihembuskan, yang keluar dari Allah. Jadi ini pun akan membuat kita meyakini bahwa seluruh yang ditulis oleh Alkitab itu adalah perkataan Allah. Jadi tidak ada yang namanya Alkitab keliru, Alkitab kok nggak sinkron, kok Alkitab itu ada salah-salahnya, enggak, ya. Tapi dengan Paulus menulis di ayat yang ke-16 berkata bahwa segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah, ya, dinafasi oleh Allah. Allah sendiri yang menjadi satu-satunya sumber pemberian, satu-satunya sumber ide, ya. Jadi sehingga kita tidak bisa ada lagi keraguan bahwa Alkitab itu udah palsu atau Alkitab itu kuno, udah lama, Alkitab itu kurang akurat dalam arti, ya. Tapi sekali lagi ini menjadi satu keyakinan teguh bahwa apa yang ditulis oleh Alkitab, oleh kitab suci itu dinafasi oleh Allah. Itu keluar dari satu sumber yang namanya Allah, ya. Sehingga tidak ada keraguan lagi di antara kita atau jemaat Tuhan yang ada untuk meragukan bahwa apakah Alkitab itu palsu, ya. Tetapi dengan ayat ini Paulus ingin menegakkan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, segala tulisan semuanya Kejadian sampai Wahyu itu dinafasi oleh Allah atau keluar dari diri Allah, ya. Jadi poin yang ketiga adalah, ya, kita lanjut, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, ya. Yang ketiga, mengajar,
mengajar ya. Kata ini sederhana, tetapi ketika itu harus diterapkan kepada umat Tuhan, diterapkan kepada orang-orang pilihannya Allah, itu seringkali responnya berbeda ya. Kita semua mau diajar oleh Tuhan, mau, tapi seringkali kita menolak didikan Tuhan ya. Firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah mereka yang menerima didikan Tuhan. Itu tanda bahwa mereka dikasihi oleh Tuhan ya. Jadi ketika kita diajar, itu satu hal yang merupakan hal yang baik untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Jadi jangan pernah tolak didikan Allah ya, karena itu akan fatal. Bermanfaat. Yang ketiga adalah bermanfaat untuk mengajar dan kemudian untuk menyatakan kesalahan ya. Pemazmur berkata bahwa setiap orang itu tidak pernah tahu bahwa dia itu sesat atau enggak ya kan? Bahkan Amsal mengatakan mereka yang hidup di dunia ini berjalan menurut pemikirannya sendiri ya, menganggap bahwa dirinya benar ya. Tapi sekali lagi, dengan firman Tuhan, ketika kehidupan kita diselaraskan dengan firman Tuhan, maka kita akan melihat, oh Tuhan, saya telah salah, ampuni saya. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Inilah berkat-berkat firman Tuhan. Dan kemudian untuk memperbaiki kelakuan ya, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran ya. Pemazmur berkata bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih, hidup dalam kebenaran, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi inilah orang-orang yang pengen hidup dalam kebenaran, cintailah firman Tuhan ya. Engkau akan dihindari dari kesalahan, engkau akan diberikan hikmat ya, engkau akan diajar ya, bahkan engkau akan dididik, kan kehidupanmu, kelakuanmu dengan sendirinya akan diperbaharui oleh Allah ya, dan engkau sendiri akan hidup dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi inilah berkat firman Tuhan. Jangan pernah kita biarkan begitu saja, apa itu Alkitab, tapi mari cintailah firman Tuhan. Karena dengan kita mencintai firman Tuhan, kita mencintai Allah itu sendiri ya. Karena Allah itu adalah firman itu sendiri. Oke, mari jemaat Tuhan, saya akan akhiri renungan kita malam hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih, terpujilah Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang selalu senantiasa mengasihi kami, tak henti-hentinya mengajar kami. Bahkan dengan kasih-Mu yang luar biasa, Engkau selalu berusaha menjadikan kami pribadi-pribadi yang selalu berkenan, menyenangkan hati-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan, bahkan mereka yang mendengarkan renungan pada malam hari ini, kiranya Allah pun memberkati mereka dengan segala kondisi apapun yang mereka perlukan, pergumulan hidup mereka, kiranya Tuhan yang buka jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, memberkati keluarga, usaha mereka, kiranya tangan Tuhan menyertai dan melimpahkan, mencurahkan berkat-berkat-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.